Lebih susah masuk ASEAN dibandingkan masuk surga. Itu kata Presiden José Ramos Horta, Presiden Timor Leste, waktu menyikapi keinginan Timor Leste untuk bergabung sebagai negara anggota ASEAN. Sebagai negara yang baru merdeka, Timor Leste ini sudah memiliki keinginan untuk bergabung kepada organisasi regional ASEAN dari tahun 2011. Tapi selama sekitar 14 tahun sampai tahun ini, banyak sekali rintangan yang dihadapi dan pertimbangan ekonomi maupun politik yang menghalangi Timor Leste menjadi anggota penuh dari ASEAN. Dari sisi ekonomi, sebagai negara yang baru saja merdeka dari Indonesia, Timor Leste ini masih bergantung pada pendapatan dari sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi. Dan sampai hari ini mereka masih berusaha untuk mendiversifikasi ekonominya karena diketahui tentu sumber minyak bumi dan gas alam Timor Leste akan ada batasnya. Dan ini menjadi masalah yang cukup pelik di dalam negeri Timor Leste karena akan ada suatu masa yang disebut fiscal cliff, di mana pada titik itu Timor Leste tidak lagi memiliki komoditas apapun untuk diperjualbelikan. Di tengah situasi pelik tersebut, Timor Leste masih belum bisa untuk membangun sumber daya manusianya yang bisa menghasilkan nilai tambah. Nah, tapi di sisi lain, dari sisi ekonomi, masuknya Timor Leste ke ASEAN juga memiliki pertimbangan strategis, karena artinya Timor Leste akan bisa lebih terbuka kepada pasar yang berukuran lebih dari 650 juta manusia di Asia Tenggara, serta memperoleh bantuan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonominya di sektor-sektor selain minyak dan gas. Ketika ingin menjadi negara anggota, suatu kandidat harus menerima persetujuan dari seluruh negara anggota ASEAN yang sudah ada, yaitu ke-10 negara anggota. Karena ASEAN memiliki prinsip konsensus, yaitu keputusan apapun yang diambil harus berdasarkan musyawarah mufakat. Waktu Timor Leste mau bergabung dengan ASEAN, karena pertimbangan ketertinggalan pembangunan ekonomi dan juga pertimbangan strategis lainnya, beberapa negara anggota enggan untuk langsung memberi restu bergabungnya Timor Leste menjadi anggota. Mereka berargumen bahwa Timor Leste seharusnya mempersiapkan diri dengan lebih matang, termasuk dari sisi kepastian hukum, birokrasi, dan pembangunan ekonomi sebelum dia bisa bergabung dan berpartisipasi secara aktif sebagai anggota ASEAN. Padahal di akhir tahun 90-an, waktu ada 4 negara anggota baru yang bergabung dengan ASEAN, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, waktu itu mereka juga menghadapi masalah keterbatasan kapasitas sebagai negara berkembang, apalagi beberapa dari mereka sedang menjalani konflik atau baru selesai mengakhiri konflik di negara mereka. Faktor tersebut juga menjadi pertimbangan meskipun waktu itu tidak menghalangi keempat negara tersebut untuk bergabung menjadi negara anggota ASEAN. Tapi untuk kasus Timor Leste, karena keterbatasan sumber daya manusia dan kemudian kapasitas birokrasinya masih perlu dibangun, maka negara-negara anggota ASEAN yang lain memberikan catatan tersebut. Ada kabar baik di tahun ini, tahun 2025, setelah 14 tahun terus-menerus berjuang dan didukung pula oleh Indonesia untuk bergabung penuh menjadi negara anggota ASEAN, akhirnya Timor Leste mendapatkan kepastian tersebut. Di bawah kepemimpinan Malaysia di ASEAN tahun ini, Timor Leste dikabarkan akan menjadi anggota penuh pada tanggal 26 Oktober 2025 di KTT ASEAN. Nah, tentu ini menjadi kabar baik karena akhirnya Timor Leste mendapatkan angin segar untuk membuka diri kepada kawasan yang selama ini sebenarnya secara geografis dia menjadi bagian, tapi secara politis masih terus berusaha untuk diakui. Tapi apakah kemudian setelah bergabungnya Timor Leste menjadi anggota ASEAN, perjuangan mereka selesai? Tentu tidak sampai situ. Timor Leste akan terus berjuang untuk membangun sumber daya manusianya, dan ini juga menjadi PR untuk ASEAN sebagai kumpulan keluarga yang akan menerima anggota baru untuk sama-sama membangun kesejahteraan bersama ke depannya. Nah, Timor Leste ini akan berusaha untuk bersaing secara ekonomi dengan negara-negara anggota ASEAN yang sudah lebih maju dan terdiversifikasi. Tentunya kita bisa lihat dari data bahwa secara pendapatan domestik bruto per kapita, negara-negara anggota ASEAN sangat bervariasi. Di satu sisi ada Singapura yang GDP-nya sudah lebih dari 80.000 US dollar sepertinya per kapita. Ada yang bisa ngecek nggak? Kok gue ngasal sih? Bener gue 1.000. Wah, setara sama Myanmar. Myanmar lagi perang padahal. Dan di sisi lain ada negara-negara seperti Myanmar dan Timor Leste yang pendapatan per kapitanya tidak lebih dari 1.300 US dollars. Artinya ada ketimpangan yang begitu terlihat di ASEAN, dan ini menjadi catatan ketika ASEAN ingin membangun dirinya secara ekonomi. Ketika dia berdiri di hadapan dunia sebagai satu blok regional yang mengklaim dirinya sebagai kesatuan yang utuh,
maka dia juga harus bisa menjustifikasi mengapa ada banyak sekali ketimpangan maupun perbedaan di antara negara-negara anggotanya. Tentu kita merasa bahwa keberagaman adalah kekuatan tersendiri. Tapi ketika kita melihat ada ketimpangan yang begitu kentara, tentunya akan tergerak juga untuk membantu sesama kita. Way forward untuk ASEAN perlu menjadi catatan agar Timor Leste tidak hanya berhenti sebagai negara anggota yang baru, tapi juga ikut berkembang. Dan di sini peran Indonesia juga cukup signifikan, karena Indonesia juga yang salah satu negara yang termasuk pendukung getol agar Timor Leste bisa segera menjadi negara anggota. Bangsa Indonesia sebagai saudara serumpun bangsa di Timor Leste juga pasti memiliki tanggung jawab untuk sama-sama membangun. Apalagi karena presiden kita juga memiliki pengalaman yang cukup unik waktu bertugas di Timor Leste, dan juga waktu itu bertemu dengan tokoh-tokoh yang sekarang menjadi pemimpin-pemimpin negara Timor Leste yang merdeka. Kabarnya sih mereka udah pernah ketemu dan sudah rekonsiliasi ya, dan sudah menganggap satu sama lain sebagai teman sekarang. Tapi itu di level pemimpin, dan kita harapkan di level politis maupun di level masyarakat juga demikian. Waktu bulan lalu gue jalan-jalan ke Timor Leste, kunjungan ke Dili dan beberapa desa di luar dari ibu kota Dili, gue juga melihat kedekatan masyarakat antara mereka yang tinggal di Timor Leste dan mereka yang tinggal di bagian barat dari Pulau Timor. Satu pulau yang sama tapi terpisah menjadi dua negara. Faktor serumpun inilah yang juga mengakibatkan kedekatan antara mereka berdua. Masih berbahasa Indonesia, sebagian besar orang di Timor Leste juga mengerti bahasa Indonesia dari media yang mereka konsumsi, dari produk yang mereka beli sehari-hari, dan bahkan ada pom bensin Pertamina Internasional juga di Dili yang gue lihat. Nah, masyarakat di sana, fun fact atau mungkin nggak fun juga, tentu banyak yang perlu diedukasi lebih lanjut mengenai rencana Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN dan apa yang dimaksud dengan ASEAN itu sendiri. Karena dari exposure informasi terhadap apa yang bisa kita temukan di dunia luar, Timor Leste juga masih memiliki keterbatasan. Dan dari sistem pendidikan juga masih perlu dibangun secara merata di daerah-daerah di luar ibu kota. Waktu itu gue juga melihat bahwa teman-teman masyarakat di sana sebenarnya cukup antusias bergabung ke dalam organisasi regional ini. Tapi di sisi lain juga memiliki kekhawatiran yang mendalam. Kenapa? Karena mereka khawatir bahwa ketika mereka menjadi satu dengan pasar ASEAN 650 juta lebih manusia yang begitu kompetitif, mereka memiliki banyak sekali PR yang belum selesai, seperti lagi-lagi tingkat pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan daya saing untuk kemudian survive di market yang sedinamis itu. Artinya ini menjadi PR juga untuk baik pemerintah Timor Leste maupun negara-negara anggota yang lain, agar lagi-lagi bisa membuat Timor Leste merasa diterima sebagai anggota keluarga, alih-alih hanya sebagai objek untuk dimanfaatkan secara ekonomi atau sebagai estetika tambahan 11 negara anggota yang terlihat begitu besar. Artinya ASEAN harus bisa lebih terbuka bagi negara-negara anggota yang secara ekonomi masih belum lebih baik dibandingkan negara-negara sesama anggota ASEAN lainnya. Jadi ternyata meskipun dibilang lebih susah masuk ASEAN daripada masuk surga, tahun ini sepertinya akan ada titik terang, dan kita akan menyambut dengan baik negara anggota ASEAN ke-11 Republik Demokratik Timor Leste. Jadi Pak Presiden Ramos Horta ternyata tetap gampang juga masuk ASEAN ya. Tinggal turun stasiun MRT ASEAN, nyebrang, masuk aja udah ke ASEAN Headquarters, nyampe.